bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lebih baik. Alhamdulillah. Setelah kemarin merasakan sakit sebentar ya, mudah-mudahan kedepannya Pak Irfan bisa sehat. Amin. Pak Irfan, terima kasih juga ya kemarin alhamdulillah saya sudah diizinkan untuk bisa melihat pembelajaran Pak Irfan secara langsung. Mohon maaf jika mungkin kehadiran saya sedikit mengganggu, mudah-mudahan tidak ya Pak ya. Tidak. Ya, nah dari hasil yang pembelajaran yang Pak Irfan kemarin lakukan, apa nih yang dirasakan oleh Pak Irfan setelah menyajikan pembelajaran tersebut? Ya, yang dominan yang saya rasakan pada saat menyampaikan pembelajaran kemarin itu kan terkait dengan bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat gitu ya, dilihat dari koefisien panas tantangnya. Kesulitan awal sudah terlihat, yaitu kemampuan awal anak menggambar grafik. Seperti yang gue masih lihat sebelumnya, saya mencoba melakukan persepsi ya, terkait dengan menggambar grafik fungsi karena di kelas 8 sudah ada. Nah ini ternyata banyak yang sudah lupa gitu. Sehingga di awal untuk sampai ke bagaimana kemudian memahami karakteristik grafik fungsi, persepsinya saya menggambar grafik fungsi dulu kan seperti itu. Nah di awal itu sudah terasa kesulitannya. Anak sulit menggambar grafik fungsi kuadrat seperti itu, sehingga di awal itu juga kemudian sudah terlihat gitu ya, kesulitan-kesulitannya. Kalau boleh tahu Pak, apakah proses pembelajaran yang kemarin Bapak sudah lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Sependek yang saya coba rencanakan, insya Allah sudah sesuai. Di awal ada persepsi, kemudian saya mengelompokkan para siswa dengan kelompok yang heterogen, seperti itu. Heterogen dari saya melihat, saya mencoba mengelompokkan heterogen dari sisi kemampuan kemarin itu, seperti itu, dari sisi kemampuan. Karena sebelumnya kan sudah mendapatkan peta awal kemampuan anak, sudah berlangsung ke satu bab sebelumnya. Kemudian anak saya berikan KPD yang pertama. KPD-nya ada dua kan. KPD yang pertama itu mengukur atau memberikan kemampuan awal menggambar grafik fungsi kuadrat. Baru yang keduanya itu LKPD terkait dengan bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat dikaitkan dengan koefisien, konstanta, dan diskriminant. Jadi sudah sesuai ya Pak ya. Alhamdulillah. Dapatkah Pak Irfan menceritakan sedikit kepada saya hal-hal yang dirasa sudah memuaskan dari pembelajaran yang Pak Irfan sudah kerjakan kemarin? Sebetulnya yang memuaskannya lebih dari aspek kerja sama kelompoknya sebetulnya. Gitu. Walaupun mungkin ini tetap masih belum optimal ya, seperti itu. Kerja sama kelompoknya sudah sangat kelihatan, walaupun saya agak kesulitan menjangkau seluruh kelompok ya, kemarin itu. Tapi kerjasama di internal kelompok mereka cukup terjadi interaksi di antara mereka gitu. Salah satunya itu. Kalau dari sisi ketercapaiannya itu yang belum, mereka berupaya untuk kemudian mencoba mengerjakan tugas-tugas yang sudah diinstruksikan dalam KPD tersebut, kemudian yang sudah saya arahkan gitu. Tapi kemudian karena tadi di awal kemampuan awalnya gitu ya, terkait dengan membuat grafik fungsi, menurut mereka lupa lagi katanya membuatnya itu, sehingga kemudian kesulitan juga bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Padahal menggambar grafik fungsi pada persamaan garis lurus kan baru sudah di kelas 8. Jadi memang anak karena lupa mungkin gitu ya Pak ya. Jadi karena
dulu pola pokoknya memang efek pembelajaran online dulu seperti itu gitu. Itu ya Pak. Nah, kira-kira yang menjadi kesulitan perkiraan Pak Irfan mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya bagaimana? Belum tercapai gitu. Kemarin itu pada saat target yang saya tentukan itu belum tercapai sepenuhnya gitu. Nah, salah satu yang menghambatnya itu adalah karena untuk kemudian membuktikan bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat dengan melihat dari karakter A, B, C dan diskriminan. Itu kan saya pernah tanya dari membuat grafik fungsi kuadratnya. Nah, sementara membuat grafik fungsi kuadratnya itu sendiri yang kemudian menjadi hambatan sehingga kemudian tidak tercapai sampai ke kesimpulan akhir. Ya. Jadi memang yang menjadi kesulitan siswa itu di awal siswa belum memahami cara menggambar grafik gitu ya Pak ya. Jadi sehingga untuk maju ke materi selanjutnya agak terhambat. Nah, kalau dari Pak Irfan sendiri, apakah Pak Irfan merasa ada sedikit kesulitan yang Pak Irfan rasakan dalam pembelajaran itu atau bagaimana? Salah satunya pada ini terutama yang saya lihat itu kenapa mereka kesulitan itu justru di konsep dasar bagaimana kemudian mengkonversi X gitu, atau apa ya, mensubstitusi X sehingga untuk mendapatkan nilai Y gitu, seperti itu. Sehingga di sana kan dihasilkan nanti titik koordinat. Nah, itu yang kemudian kelemahan mereka itu. Jadi bingung bagaimana ini cara mensubstitusi nilai X gitu ya. Padahal di sana saya sudah menyediakan kan, di sana itu sudah ada tabel yang sudah saya tentukan nilai X-nya gitu. Nilai X-nya itu berapa? Misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ternyata untuk menemukan nilai Y-nya, walaupun sudah dikasih contoh, masih kebingungan bagaimana cara mensubstitusinya. Ini gimana Pak? Negatif 3 itu bagaimana kan? Nah, gitu seperti itu. Kemudian terpaku dengan contoh persamaan kuadratnya, grafik kuadratnya. Padahal di LKPD persamaan kuadratnya beda-beda kan, dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Misalkan A-nya positif, A-nya negatif, A dan B-nya bertanda sama, A dan B-nya bertanda berbeda. Misalkan diskriminannya lebih dari 1 dan selanjutnya. Gitu. Itu sudah dibuat di setting seperti itu gitu, karena targetnya memang ingin mengetahui karakter dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Itu hal yang menjadi kesulitan siswa ya, yang Betul, dari mensubstitusi itu sebetulnya sangat awal sekali. mensubstitusikan nilai X untuk masuk ke persamaan, kemudian didapatkan nilai Y dan akhirnya ada titik koordinat yang dijadikan dasar untuk menggambar itu. Nah, kalau untuk diri Pak Irfan sendiri ini, apakah Pak Irfan merasa ada kesulitan nggak dalam selama pembelajaran kemarin berlangsung yang Pak Irfan rasakan? Ya, saya kesulitannya itu memikirkan gitu. Setelah itu memikirkan bagaimana caranya supaya kemudian anak bisa paham menentukan titik-titik koordinat gitu. Jadi bagaimana supaya anak itu paham mensubstitusi seperti itu gitu caranya. Karena kemarin dengan upaya saya dijelaskan gitu ya, dengan algoritma rutin, dengan tahapan-tahapan yang sudah biasa dipahami, ternyata masih banyak anak yang belum paham. Hanya 1, 2, 3. Ada beberapa, kalau saya hitung gitu ya, hanya kurang lebih 3 atau 4 anak yang paham. Yang paham cara mensubstitusi seperti itu. Berarti kan sebagian besarnya belum dipahami, belum memahami gitu. Ya, itu kesulitan yang Pak Irfan rasakan gitu ya. Jadi ketika anak kesulitan di bidang untuk mensubstitusikan, Pak Irfan juga merasa bagaimana nih untuk supaya anak bisa lebih paham gitu ya. Iya. Dengan cara saya yang pada saya itu dijelaskan gitu ya, secara bertahap, masih banyak yang belum paham. Seperti itu. Ya, itu ya, memang sih kesulitan seperti itu yang dirasakan, saya juga kadang suka seperti itu Pak. Nah, menurut Pak Irfan, apakah ada alternatif lain yang Pak Irfan pikirkan bisa mengatasi permasalahan atau kesulitan yang tadi Pak Irfan hadapi? Kemarin mencoba berpikir bagaimana kemudian
saya membuat LKPD yang LKPD-nya itu mencoba mengarahkan pemikiran anak gitu, atau mengkonstruksi pemikiran anak sehingga kemudian mereka pun memahami, mereka pun paham gitu ya, atau mengerti bagaimana cara tadi mensubstitusi sampai menggambar grafik. Nah, kemarin memang kalau saya lihat di LKPD-nya memang tidak detail, karena memang tadinya konsep-konsep dasar yang menurut saya mereka sudah pahami gitu itu dikerjakan di luar LKPD itu. Nah, ternyata mungkin ini harus lebih detail dari itu LKPD yang harus dibuat. Mereka LKPD hanya sumber saja seperti itu gitu. Kemudian tabelnya hanya X saja. Saya lihat di beberapa contoh yang lain alternatif ada tabel yang lebih detail lagi gitu, persamaannya ditulis, kemudian cara mensubstitusi nilai X-nya juga ditulis gitu. Salah satunya mungkin bisa jadi itu alternatif gitu. Jadi biar anak lebih terfokus mungkin gitu ya kalau lebih spesifik seperti itu ya. Dari apa yang tadi sudah Pak Irfan jelaskan gitu ya, identifikasi kesulitan siswa, kemudian juga yang dirasakan oleh Pak Irfan juga ternyata ada sedikit kesulitan. Tadi juga Pak Irfan sudah menjelaskan sedikit tentang alternatif untuk mengatasi kesulitan yang Pak Irfan rasakan. Nah, saya coba ingin mencari informasi lagi nih dari Pak Irfan. Jika Pak Irfan mengidentifikasi hal-hal yang sudah bagus, tadi kan sudah dijelaskan ya, dan juga hal-hal yang perlu peningkatan, kira-kira menurut Pak Irfan apa nih yang harus ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah Pak Irfan lakukan? Yang terlihat itu diantaranya kemarin itu walaupun tadi dikatakan interaksi anak di dalam kelompok sudah cukup bagus, tapi saya kurang bisa menjangkau ke seluruh kelompok, kurang bisa mobile itu ke kelompok yang ada. Nah, mungkin settingan penempatan kelompok yang harus dibuat menjadi lebih real, lebih maksudnya supaya saya bisa lebih masuk menjangkau ke seluruh kelompok seperti itu. Kemudian yang kedua LKPD yang harus saya perbaiki tadi ya, karena ternyata saya tidak mempertimbangkan, bukan kita mungkin ya, karena itu juga harus pertimbangan, tapi ternyata pertimbangan itu di luar realitas anak gitu, pemahaman. Nah, LKPD-nya itu yang kemudian harus didetailkan itu menurut saya, sehingga anak bisa lebih paham langkah-langkah pengerjaan yang harus dilakukan oleh mereka. Jadi memang menurut Pak Irfan memang settingan tempat duduk memang harus dibuat sedemikian rupa sehingga Pak Irfan bisa mobile untuk semua kelompok yang ada di kelas itu ya. Dan juga LKPD mungkin bisa lebih diperbaiki tadi gitu ya Pak Irfan ya. Jadi Pak Irfan akan memperbaiki LKPD sehingga bisa lebih detail dan anak bisa lebih paham mungkin gitu ya dengan ini. Baik Pak Irfan, terima kasih ya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Irfan. Nah, dengan demikian menurut Pak Irfan apa nih yang akan Pak Irfan lakukan pada pertemuan selanjutnya? Sesuai dengan hal-hal yang saya coba temukan tadi, mungkin nanti kita juga silakan kalau memberikan masukan. Terima kasih. Tadi berarti settingan kelas saya coba buat ya, bisa membuat saya bisa lebih mobile ke anak-anak. Yang kedua KKPD gitu ya, harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak itu. Karena ternyata untuk setelah ini harus menjadi pertimbangan juga gitu ya. Setelah masa pandemi ini ternyata ada beberapa pemahaman anak yang harus kita bangun kembali seperti itu. Kemudian atau persepsinya ini ternyata agak dalam seperti itu gitu. Walaupun mungkin ini agak-agak lambat juga seperti itu gitu, tapi mudah-mudahan ketercapaiannya menjadi lebih signifikan lagi. Ya memang dengan adanya pandemi kemarin itu memang terlihat sekali ya Pak ya, kemampuan anak itu memang kita tidak bisa pungkiri, sehingga membuat mungkin pembelajaran sekarang yang tadi Pak Irfan jelaskan persepsi akan
tingkatkan Iya. lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Irfan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan yang sudah memberikan saya izin untuk melihat pembelajaran Pak Irfan. Sama-sama. Juga tadi percakapan tadi juga saya banyak sekali mendapat masukan, dapat pembelajaran juga dari Pak Irfan bahwa memang ternyata siswa itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Ternyata mereka punya kesulitan-kesulitan yang justru hal-hal seperti itu yang harusnya tidak luput dari ya itu gitu dari hal yang kita perhatikan, dari mulai pembuatan LKPD, penempatan tempat duduk seperti itu, dan juga tadi Pak Irfan mengatakan tentang persepsi itu. Terima kasih Pak Irfan sudah memberikan pembelajaran bagi saya, karena betul sekali saya merasakan memang mungkin kita harus lebih kuat di persepsi sehingga anak bisa kesulitannya mungkin bisa lebih diminimalisir gitu ya. Ya Pak Irfan, terima kasih sekali, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk kegiatan yang saya lakukan. Saya doakan mudah-mudahan kedepannya kegiatan pembelajaran Pak Irfan juga bisa lebih baik lagi. Saya lihat sudah sangat baik sekali, sudah bagus sekali, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi seperti apa yang tadi Pak Irfan sudah jelaskan. Pak Irfan punya mimpi untuk memperbaiki pembelajaran Pak Irfan ke depannya. Ya, terima kasih. Terima kasih.